Apakah kalian termasuk orang yang masih sering terjebak rasa malas? Padahal, ada banyak tugas yang harus kalian kerjakan, tetapi karena rasa malas, kalian jadi sering menundanya, bahkan sampai pernah lupa untuk mengerjakannya. Kalaupun akhirnya ingat, kadang sudah mendekati deadline yang diberikan. Akhirnya, kalian pun terburu-buru dalam mengerjakannya. Yang penting, tugasnya bisa selesai semampu kalian dan bisa langsung diserahkan. Sehingga hasilnya pun pasti kurang optimal, tidak seperti harapan dari orang yang memberikan kalian pekerjaan. Jika kalian sering mengalami masalah seperti ini, maka kalian sedang menonton video yang tepat. Selamat datang kembali di channel Senalar. Di video kali ini, Sena akan kembali membagikan salah satu cara elegan untuk melawan rasa malas, yakni dengan cara menerapkan teknik Kaizen dalam rutinitas harian kita. Tentunya, kalian harus berkomitmen dan konsisten dalam menerapkan teknik Kaizen ini agar dapat merasakan manfaat positifnya. Selain bisa melawan rasa malas, teknik Kaizen ini ternyata juga dapat dilakukan untuk membentuk kebiasaan positif, yang kemudian akan meningkatkan produktivitas kita di masa depan. Kalau kalian sudah siap dengan pembahasannya, mari kita bernalar bersama. Kaizen merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Masaki Imai, seorang ahli teori organisasi dan konsultan manajemen di Jepang. Kaizen sendiri berasal dari dua kata, yaitu Kai yang berarti perubahan, dan Zen yang berarti kebijaksanaan. Kedua kata tersebut kemudian digabung dan menciptakan satu makna, yang menjelaskan bahwa perubahan dalam hidup dapat dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Di Jepang, Kaizen merupakan teknik yang diterapkan untuk meningkatkan keterampilan manajemen dan mendorong pertumbuhan pribadi dalam lingkup organisasi atau perusahaan. Namun jangan salah, teknik ini juga dapat kita terapkan secara individu untuk mengatasi rasa malas saat ingin menyelesaikan suatu pekerjaan. Seperti yang kita ketahui, rasa malas merupakan sebuah keadaan psikologis, di mana seseorang merasa tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya penting dan bisa dia lakukan. Kondisi ini bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, tidak eksklusif dialami oleh satu orang saja. Karenanya, rasa malas ini menjadi masalah bersama bagi seluruh manusia yang ada di dunia. Jadi tidak salah, jika kita juga mencoba menerapkan teknik Kaizen ini untuk mengatasi rasa malas yang kita rasakan. Agar di kemudian hari, kita juga dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Secara global, Kaizen juga dikenal sebagai prinsip 1 menit. Di mana prinsip ini meminta kita untuk mendedikasikan 1 menit dari 24 jam waktu yang kita miliki, untuk melakukan sebuah kegiatan secara konsisten setiap harinya. Dengan kata lain, prinsip ini melatih seseorang untuk melakukan sesuatu hanya dalam 1 menit setiap harinya di waktu yang sama secara konsisten, fokus, dan tanpa distraksi. Untuk membantu kalian memahami penerapan teknik Kaizen dalam melawan rasa malas, Sena sudah merangkum beberapa langkah sederhana yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari, sebagai berikut. Pertama, tetapkan tujuan yang spesifik dan dapat diukur. Untuk melawan rasa malas, hal pertama yang kita perlukan adalah sebuah tujuan yang jelas. Namun, pastikan bahwa tujuan tersebut spesifik dan dapat diukur. Alih-alih memiliki tujuan umum untuk menjadi lebih produktif, kita harus merubahnya menjadi tujuan yang lebih spesifik. Seperti, kita harus menyelesaikan satu tugas setiap harinya. Tujuan yang spesifik ini memungkinkan kita untuk mengukur setiap kemajuan yang kita lakukan dengan lebih baik. Sebagai contoh, kita merasa malas untuk belajar bahasa asing, namun, kita memiliki tujuan umum untuk meningkatkan keterampilan bahasa asing yang kita miliki dalam 1 tahun ke depan. Karena itu, kita harus menentukan tujuan spesifik yang dapat mendukung tercapainya tujuan umum tersebut. Misalnya dengan menguasai 5 kosakata baru, beserta tata cara penggunaannya, setiap harinya. Kedua, lakukan tindakan kecil yang positif setiap hari. Dalam mengatasi rasa malas, prinsip Kaizen menekankan pada pentingnya melakukan tindakan-tindakan kecil yang positif setiap harinya. Karena itu, setelah menetapkan tujuan yang spesifik, kita harus menentukan sebuah tindakan kecil, yang bisa kita lakukan setiap hari, untuk membantu kita mencapai target harian tersebut. Dengan melakukan satu tindakan kecil setiap hari, kita dapat membangun kebiasaan yang positif, sekaligus meningkatkan kemampuan kita secara bertahap. Dalam jangka waktu yang lama, tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan ini, dapat menghasilkan perubahan besar yang signifikan.
Sebagai contoh, daripada langsung menguasai 5 kosakata baru secara bersamaan, mulailah dengan menghafalnya satu persatu secara perlahan. Tindakan kecil seperti menghafal ini akan membantu kita membangun kebiasaan dan daya ingat kita, sehingga kemampuan bahasa asing kita juga akan meningkat secara perlahan setiap harinya. Ketiga, tentukan rencana aksi. Setelah mengetahui tujuan spesifik dan tindakan kecil yang bisa kita lakukan setiap hari, selanjutnya kita perlu menentukan kapan waktu yang tepat untuk mulai melakukan tindakan kecil tersebut. Apakah di pagi hari, siang hari, atau malam hari? Supaya lebih memudahkan, buatlah jadwal khusus yang sekiranya bisa membuat kita berkomitmen untuk menyisihkan waktu selama 1 menit setiap harinya, guna melaksanakan kegiatan kecil yang telah kita tentukan tersebut. Misalnya, kita akan belajar 5 kosakata bahasa asing setiap pukul 6 pagi. Kalau begitu, mulai hari ini kosongkan jadwal kita di jam tersebut agar kita dapat konsisten belajar bahasa asing selama 1 menit setiap harinya. Selain waktu, tentukan juga lokasi di mana kita akan belajar. Pastikan lokasi tersebut nyaman dan jauh dari hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi kita dalam belajar. Keempat, evaluasi dan perbaiki secara berkelanjutan. Dalam melawan rasa malas, prinsip Kaizen juga melibatkan proses evaluasi secara terus-menerus. Setelah kita melaksanakan tindakan kecil setiap hari, kita juga harus meluangkan waktu untuk mengevaluasi apa saja yang telah kita capai setelah beberapa hari berselang. Selanjutnya, kita juga perlu mempertimbangkan apakah ada tindakan perbaikan yang perlu kita lakukan, atau apakah ada langkah-langkah kecil yang dapat kita tambahkan agar hasilnya lebih efektif, dan lain sebagainya. Proses evaluasi ini akan membantu kita tetap fokus pada perbaikan yang berkelanjutan, sehingga hasil evaluasi ini akan membuat kita lebih percaya diri dengan kemampuan kita. Jika kita sudah bisa konsisten melakukan satu kegiatan selama 1 menit setiap harinya, maka kita pasti akan merasakan perasaan puas yang luar biasa. Setelahnya, kita pasti akan merasa ketagihan, dan tanpa terasa mulai menambahkan waktu yang kita luangkan dari 1 menit menjadi 3 menit, lalu 5 menit, dan seterusnya secara bertahap hingga akhirnya bisa sampai berjam-jam. Sebagai contoh, setelah beberapa hari berusaha menguasai 5 kosakata bahasa asing setiap harinya, ternyata hasil evaluasi yang kita peroleh kurang memuaskan. Misalnya, ada beberapa kosakata yang sulit kita hafal atau sering kita lupakan. Untuk mengatasi masalah ini, kita mungkin bisa mengurangi jumlah kosakata yang harus dipelajari menjadi 4 atau 3 kosakata saja setiap harinya. Atau, kita bisa mencari waktu dan metode belajar lain, yang bisa membantu kita mempelajari 5 kosakata tersebut, dengan lebih efektif. Di sisi lain, jika kita merasa puas karena sudah bisa menguasai 5 kosakata baru setiap harinya, maka kita bisa menetapkan tujuan baru yang lebih menantang. Misalnya, dengan meningkatkan jumlah kosakata yang harus dipelajari menjadi 6, 7, 8, atau sesuai keinginan dan kemampuan kita saat itu. Tanpa kita sadari, peningkatan ini juga akan meningkatkan jumlah waktu yang kita luangkan untuk mempelajari kosakata-kosakata tersebut. Alhasil, kemampuan bahasa asing kita akan meningkat secara perlahan dan konsisten setiap harinya. Nah, itulah tadi 4 langkah efektif yang bisa kita lakukan saat menerapkan teknik Kaizen untuk melawan rasa malas yang sering menghampiri kita. Mungkin ada beberapa dari kalian yang berpikir, apakah benar teknik Kaizen ini efektif untuk melawan rasa malas? Memangnya 1 menit saja bisa mempengaruhi kebiasaan yang kita lakukan selama 24 jam dalam setiap harinya? Jawabannya, tentu efektif dan pastinya akan ada sebuah progres yang bisa kita rasakan jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Namun, keefektifan ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar menerapkan teknik Kaizen ini dalam keseharian mereka. Satu hal yang perlu kalian ingat, perubahan yang signifikan seringkali dimulai dengan tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan semasa hidup kita. Jadi, jangan ragu untuk meluangkan 1 menit waktu kalian untuk melakukan sesuatu yang saat ini membuat kalian merasa malas melakukannya. Sena yakin dan percaya, beberapa bulan setelahnya, rasa malas kalian pasti akan hilang dan tergantikan oleh kebiasaan baru yang lebih positif dibandingkan kebiasaan kalian sebelumnya. Oke. Segitu aja video kali ini, semoga informasi yang Sena sampaikan dalam video ini, dapat memberikan manfaat bagi kalian semua yang sedang berusaha untuk melawan rasa malas dalam diri kalian. Seperti biasa, Sena ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua, yang sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk menonton video ini sampai selesai.
Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada anggota keluarga maupun rekan-rekan kalian yang ada di luar sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Senalar.